Kritikan kepada Abraham Samad yang koar-koar dikriminalisasi padahal baru diperiksa sebagai saksi kembali berdatangan. Kali ini datang dari Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang yang sekarang menjadi praktisi hukum. Saat diwawancarai berisi, Jenderal Polisi ini menegaskan bahwa masyarakat sudah cerdas dan bukan orang bego. Masyarakat sudah bisa membedakan mana konten podcast yang niatnya edukasi dan mana yang provokasi. Dia juga menyindir Abraham Samad sebagai mantan ketua KPK harusnya lebih mengerti hukum. Menurut jenderal ini, di podcast Abraham Samad itu jelas mendiskreditkan Jokowi. Jadi itu bukan lagi edukasi publik. Untuk lebih jelasnya, saya akan tampilkan pernyataan Jenderal Ricky Sitohang. Tapi sebelum itu saya awali dengan video-video kreatif dari netizen. Yuk kita simak bersama. Ini biasa saja. Jangan anggap terlalu hebat. Bahwa Jokowi itu terlalu hebat, biasa aja. Biasa. Jadi laporan polisi itu hal yang biasa. Jangan terlalu ditakuti. Jangan membuat kita tidak bisa tidur. Jangan membuat kita tidak bisa bekerja. Itu biasa saja. Kita sudah sepakat semua ya, bahwa kita akan melawan kesaliman Jokowi dan rejimnya. Kita sudah sepakat dengan para purnawirawan ya, yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa kita tetap konsisten meminta Gibran untuk mundur. Saya heran mendengar informasi ini karena saya tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Kemarin nantang-nantangin, adili Jokowi, penjarakan Jokowi, gitu kan. Giliran dilaporin sama Pak Jokowi, seperti biasa, lagu lama, merasa dibungkam dan dikriminalisasi. Orang sabar tuh ya ada batasnya. Jangan mentang-mentang diam, kalian mau-maunya, Sekarang nikmati saya, nikmati. Ingat loh ya, Pak AS ini pernah melakukan tindak pidana. Dulunya pernah ditersangkakan oleh Bareskrim. Oh, ya? Kemudian Pak Jokowi juga meminta Jaksa Agung untuk melaksanakan deponering. Oh, jadi Pak Jokowi justru yang meminta Jaksa Agung mendeponering kasusnya Pak Abraham Samad. Pak Abraham Samad. Jadi ini saya bingung. Kenapa kok dia malah harusnya berterima kasih kepada Jokowi ya? Harusnya berterima kasih kepada Pak Jokowi. Kenapa malah sekarang menyerang Pak Jokowi? Kan bingung kita. Katanya mau melawan kezaliman. Kezaliman apa yang dia peroleh dari Pak Jokowi? Kebebasan loh yang dia peroleh. Harusnya dia disangkakan pasal pemalsuan terhadap seseorang bernama seorang wanita. Saya lupa itu wanitanya siapa namanya. 263 itu jelas itu ancaman di atas 5 tahun itu. Jadi harusnya lebih soft lah, lebih wise lah, lebih profesional lah. Jadi gini ya, rekan-rekan media. Yang namanya orang memberikan keterangan itu menurut hemat dia itu benar. Sekarang kan menurut publik atau netizen ataupun rakyat kan belum tentu benar. Kan gitu. Nah sekarang faktanya diminta keterangan oleh pihak penyidik Polda Metro berkaitan dengan apa yang dia sampaikan melalui kontennya. Saya juga sudah ikuti kontennya, tapi silakan dia berkomentar walaupun arahnya sudah coba mengorek komposisi dan posisi daripada Pak Jokowi. Ya. Nah, sekarang itu edukasi atau provokasi, kan gitu. Nah, silakan aja menilai edukasi atau provokasi. Nah, kalau seandainya edukasi, apakah bentuknya seperti itu? Kita kan bukan orang bego, bukan orang bodoh. Nah, semua rakyat Indonesia sudah cerdas. Nah, seharusnya seorang yang sudah mengerti, memahami, dan melaksanakan akidah hukum, tahu batasan-batasan mana yang menabrak hukum, mana yang tidak perlu dilakukan, mana yang perlu dilakukan, mana yang tidak layak untuk dilakukan. Apalagi mendiskreditkan seseorang dengan cara-cara seperti itu. Nah, walaupun demikian silakan saja namanya dia berkomentar, memberikan tanggapan, memberikan suatu statement, ya terserah kamu. Tapi faktanya Polda Metro Jaya penyidik sudah memeriksa di arena penyidikan. Nah, silakan saja. Saya nggak mengatakan kamu, saya udah benar ya, nanti aja deh. Kita lihat aja. Kan saya nggak boleh menjustis, ya. Karena yang menyidikkan saya.
Tapi silakan publik menilai, mengamati, mencermati ya apa yang sudah disampaikan di konten, beberapa konten itu yang dilakukan sama dia yang berkaitan dengan, saya lihat ada juga di Suryo, ada juga Tifa dan Rismon kalau nggak salah tuh, dia juga mewawancarai, kemudian juga pernah mewawancari yang namanya siapa namanya itu, yang akhirnya mencabut laporannya tuh, bukan, yang sekarang dilaporkan oleh si apa, atas kuasa hukumnya Farhad Abbas tuh loh. Ya Pak Iman kan melaporkan dia juga tuh. Itu juga diwawancarai juga. Saya lihat juga wawancarai ada tendensius, bukan ke edukasi, tendensius, memancing ke arah supaya menjawab sesuai dengan selera dia. Sekali lagi saya katakan, saya tidak mau mendahului hukum, silakan saja. Ya, dia jawab. Namanya kebebasan pers, ini kan media nih, pers nih. Kebebasan berpendapat, kebebasan pers ada dilindungi oleh undang-undang pers. Tetapi apabila menabrak akidah hukum di luar daripada kepatutan, tetap aja kena pidana. Pengacara juga sama. Kan banyak pengacara juga diperiksa kan? Karena tidak melaksanakan profesinya. Jangan selalu berlindung kepada undang-undang advokat, ya. Bahwa kita mempunyai imunisasi yang mana advokat tuh. Kalau dia melanggar ataupun menabrak akidah hukum, dia kena. Kan sudah banyak yang kena kan? Bahkan sudah ada yang penjara kok. Ya sama aja, pers juga gitu. Ada aturan mainnya. Jadi jangan selalu mengatakan dilindungi undang-undang pers yang mana dulu gitu loh. Itu kira-kira. Tapi kalau pada saat kau meliput, memberikan pertanyaan kepada narasumber, itu kok dilindungi undang-undang pers. Karena kau meliput itu. Tapi kalau menggiring, ya, membuat analisis sendiri tentang soal pokok permasalahan, karena jadi hati-hati ya. Kalau dikatakan kita Indonesia ini negara demokrasi, demokrasi terpimpin, bukan demokrasi barbar. Gitu kira-kira ya, media. Tapi Pak Jenderal Day sendiri juga mengatakan bahwasannya dia dipanggil ini sebagai bentuk diskriminalisasi. Gini aja, masalah kriminalisasi itu berasal dari kata awal kriminal. Kriminal adalah suatu tindak perbuatan yang menabrak hukum. Ya. Kemudian dia merasa dikriminalisasi. Nah, sekarang berkaca aja pada diri sendiri, merasa dikriminalisasi enggak? Atau kau sudah melakukan langkah-langkah yang berdampak atau diduga melakukan suatu tindakan pidana yang disebutkan kriminal tuh. Jadi dikit-dikit nanti dikriminalisasi. Contoh kayak Rismon, ya, sudah ngomongnya nggak jelas, kotor, ya, tidak berbobot, tidak tahu etika sopan santun, nggak tahu lagi kita adat ketimuran, giliran diperiksa, kami dikriminalisasi, kami difitnah. Ini kan dodol Garut namanya tuh. Jadi seketika kau berbuat, kau harus berpikir apa dampak efek negatif dan positifnya. Gitu loh. Nah sekarang kembali kepada pokok permasalahan Anda tanyakan, silakan aja Anda mau ngomong apa silakan. Nanti kita lihat hasil penyidikan dari pihak Polda. Ya syukur-syukur tidak ada benang merahnya. Tapi kalau seandainya ada benang merahnya, ditemukan minimal 2 alat bukti yang sah bahwa Anda melakukan suatu perbuatan tindak pidana, ya kena. Itu aja kan, gampang aja kan. Saya nggak mau jasi, tapi lihat aja nanti. Nggak usah berkoar-koar sekarang. Siapkan saja jawabanmu tentang apa yang dipertanyakan oleh penyidik. Ada relevansinya nggak? Ada irisannya nggak? Ya kalau nggak ya udah terang-terang aja kamu. Tapi kalau seandainya ada irisannya, siap-siap aja. Sekarang mengenang nggak dengan pasal 310, 311? Kemudian kenakan lagi pasal 27. Kenakan lagi pasal 35. Kena undang-undang ITE. Makanya mulutmu harimaumu, salah-salah kau mengucapkannya akan memakan dirimu. Makanya kita sebagai orang timur tahu adab, tahu etika, tahu sopan santun, tahu juga menghargai orang. Nah, kalau bertanya kembali tentang pokok masalah itu, kalau dalam bahasanya Profesor Edi, ya, tidak ada hubungan hukumnya. Kalau saya mengatakan tuh legal standingnya nggak ada. Lah terus mau cari-cari kesalahan orang ngapain?
Apakah Anda dirugikan dengan peristiwa itu? Kan nggak ada. Lah, terus kenapa kau cari-cari kesalahan orang? Terus bertanya kembali. Kalau saya tanyakan umpamanya contoh ijazah ini. Saya tanya, Anda sudah kawin belum? Udah nikah belum? Sudah. Saya nggak percaya bahwa Anda sudah nikah. Tunjukin surat nikahnya sama saya, baru saya percaya. Kira-kira Anda marah nggak? Pasti bahasamu datang, apa urusan Bapak dengan mau nikah atau enggak saya? Gitu kan? Ya sama aja itu. Makanya ya memercik air di dulang, kepercik muka sendiri. Gitu loh. Jadi kalau tidak mau disakiti, jangan nyakitin orang lain. Gitu loh kira-kira ya. Tapi Pak Jenderal sendiri melihat konten-konten dari Abraham Samad sendiri, melihatnya apakah di dalam dipanggilnya Abraham Samad ke Polda Metro Jaya ini merupakan pembungkaman kebebasan berpendapat yang dibatasi? Nggak ada istilah pembungkaman. Apa pembungkaman? Tadi kan masalah pers tadi kan. Nggak ada. Maka saya katakan pada saat kau berbicara, ya menabrak akidah hukum ya risiko konsekuensinya. Tidak ada istilah pembungkaman. Kita kan orang cerdas semua. Makanya silakan saja nanti berhadapan dengan penyidik Polda, kan sudah diperiksa. Nanti kan akan dianalisis. Nanti kan akan diadakan gelar. Apakah ini memenuhi unsur masuk ke perbuatan pidana? Apakah ini dihentikan atau penetapan tersangka? Nanti. Nggak ada istilah pembungkaman. Dikit-dikit kalau sudah itu pembungkaman. Dikit-dikit kriminalisasi. Dikit-dikit dianaktirikan. Pada saat kau berbuat, kau nggak pernah berpikir bahwa itu telah menabrak hukum. Nggak pernah berpikir telah nyakitin orang. Nah, giliran kayak gini kau menuntut untuk kau dihargai. Sementara kau tidak menghargai orang. Nah, itu namanya kalau bahasa Inggrisnya itu babaliut, babatongseng gitu loh. Itu kira-kira ya. Oke. Saya setuju dengan Jenderal Reki Sitohang. Abraham Samad sebagai orang yang banyak berurusan dengan hukum sebagai Ketua KPK harusnya paham hukum. Jangan memframing seolah-olah dia tidak salah dan dikriminalisasi di awal. Abraham Samad harus ingat, kebebasan berpendapat memang harus kita junjung tinggi, tapi harus diikuti dengan rasa tanggung jawab. Jadi sebaiknya Abraham Samad ikuti saja proses hukum yang sudah berjalan. Dan jika penyidik menjadikan Anda tersangka, pasti penyidik sudah mempunyai alat bukti yang cukup. Dan Anda bisa membela diri di proses persidangan. Buktikan bahwa Anda tidak salah. Tapi jangan prematur sudah menuduh penyidik melakukan kriminalisasi padahal baru diperiksa sebagai saksi. Saya setuju, demokrasi memang tidak anti kritik. Tapi demokrasi tidak boleh juga menjadi sarang fitnah yang berlindung atas nama kebebasan berbicara. Terima kasih. Salam kontra narasi.